Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 4 Maret 2024. Sajian utama hari ini antara lain. Jelang Ramadan harga sembako melambung tinggi. Oknum dokter diduga lakukan pelecehan istri pasien. Sopir mobil box kedapatan bawa narkoba jenis sabu. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di berita pertama pagi ini pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kota Prabu Mulih mulai merangkak naik, seperti beras, telur, gula, serta cabai yang hampir menyentuh harga Rp100.000. Sejak 1 bulan terakhir, pedagang dan pembeli di pasar tradisional modern Kota Prabu Mulih mengeluhkan harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik yang berdampak pada sepinya pembeli. Selain beras, gula, dan telur, menurut pedagang harga cabai di pasaran sempat tembus Rp100.000 dari sebelumnya Rp40.000 dan berdampak pada omset penjualan akibat konsumen mulai membatasi pembelian. Harga cabai saat ini naik Pak 80. Jadi kami ini saro jualnya Pak. Yang beli ini agak berkurang. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya 40, 30 Pak sekilo. Ini jauh nih naiknya 80. Kenaikan oleh apa nih Pak? Oleh naiknya barang ini barang lokal. Barang luarnya belum masuk kan. Bersama Kapolres Prabu Mulih dan pejabat Forkopimda, PJ Wali Kota Prabu Mulih melakukan sidak pasar dan menerima sejumlah keluhan pedagang naiknya kebutuhan pokok dan sayuran yang berdampak pada omset penjualan mereka. Dari kita Perumuli yang ada ini stoknya, rupanya dari Pagar Alam dan Lampung juga belum masuk. Nah, makanya ini jadi bahan bukan evaluasi lagi, tindak lanjut kami untuk hari ini kan. Bagaimana upayanya nanti dari Pagar Alam yang biasanya masuk, cabai sayuran dari Pagar Alam dan juga dari Lampung, distribusinya tidak boleh tersendat. Maka akan kami hubungi hari ini. Nah itu kan, sementara yang diuntungkan kita stok itu memang warga kita ada yang nanam, masih diuntungkan. Tapi tadi harganya tadi. Sementara itu Kapolres Prabu Mulih akan menindak tegas oknum distributor dan pedagang yang sengaja menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan besar. Kita melakukan evaluasi bersama dengan Kemendagri. Kita tugasnya adalah bersama-sama dengan kawan-kawan TNI, Kejaksaan, melakukan pengawasan atau pengawalan daripada alur distribusi. Jangan sampai nanti dengan situasi stok yang kurang dan minim karena berbagai faktor, ada cuaca, ada banjir, ada El Nino, ini kemudian ditambah lagi dengan adanya oknum-oknum yang sengaja melakukan penimbunan untuk mencari keuntungan yang lebih. Kenaikan harga barang di pasaran jelang bulan suci Ramadan membuat kepanikan warga Kota Prabu Mulih. Untuk itu warga berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga dengan mengadakan operasi pasar murah. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, Aijus melaporkan. Pemirsa, miris yang dialami Agus, warga Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan saat istrinya Tania hendak melahirkan, diduga ditolak oleh petugas RSUD Siti Aisyah, Lubuk Linggau. Saat hendak menyambut rasa haru bahagia atas kelahiran anak pertamanya, pasangan suami istri ini saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, malah ditolak dan diarahkan ke rumah sakit lain. Sebelum ke rumah sakit, keluarga kecil ini berangkat dari rumahnya terlebih dahulu menuju ke klinik persalinan di dekat rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Setiba di klinik, bidan di sana melihat kondisi sang istri hendak melahirkan dan karena kondisi darurat satu kakinya bayi sudah keluar. Lalu bidan langsung memberikan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit. Menggunakan taksi online, pasangan ini langsung menuju ke RSUD Siti Aisyah. Setiba di rumah sakit, tidak ada penanganan serius dari petugas di sana. Menurut Agus, perawat dari rumah sakit mengatakan bahwa saat ini inkubator di sana tidak ada dan dalam kondisi rusak. Dan lalu petugas rumah sakit menyuruh istrinya agar dipindahkan ke rumah sakit lain. Nah, waktu ke Siti Aisyah tuh di jalan tuh selalu naik Grab, nggak boleh naik motor. Sebab lah parah kan di bidan tuh. Nah, nyampe lah Siti Aisyah tuh. Nah, aku udah dibawa motor. Nah, pas bawa motor tadi, baru nyampe lah sama Bali. Nggak tahu rujukan ke mana, dia periksa soda, sedangkan dalam ruangan Siti Aisyah ada bayi. Aku nengok juga saat dia bayi itu.
Sementara itu, PJ Wali Kota Lubuk Linggau meminta maaf atas kejadian ini dan meminta Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Siti Aisyah untuk menyelesaikan masalah ini agar peralatan yang kurang dan yang rusak untuk segera diperbaiki. Dari Direktur Siti Aisyah sudah kami perintahkan untuk mengklirkan, menjelaskan dengan pasien. Ya mudah-mudahan ya ke depan ini satu peralatan yang kurang itu segera harus diperbaiki. Artinya demi keselamatan jiwa, apalagi yang akan melahirkan, ya memang standarisasi peralatan itu dibutuhkan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang dokter spesialis tulang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Banyu-Asin, Sumatera Selatan. Seorang dokter spesialis tulang atau ortopedi inisial MY diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri seorang pasien yang tengah dirawat. Kejadian terjadi di salah satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu-Asin 20 Desember 2023 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, korban berinisial TAF berusia 22 tahun warga Kecamatan Pelaju, Palembang tengah menjaga suaminya yang dirawat akibat kecelakaan kerja. Namun saat perawatan, pelaku yang merupakan dokter yang menangani suami korban menawarkan suntik vitamin terhadap korban. Sempat ditolak oleh korban, namun dokter tersebut tetap memaksa melakukan suntikan. Setelah proses penyuntikan, korban langsung tak sadarkan diri. Namun setelah beberapa saat korban tersadar dengan kondisi pakaian sudah separuh terbuka dan sang dokter masih berada di tempat dengan mengeluarkan alat vitalnya. Korban yang merasa dilecehkan melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tanggal 21 Desember 2023 lalu dengan dugaan tindak pidana asusila. Nah, pada saat diinfus dua kali disuntik itu, pasien tersebut tidak sadar, langsung pusing dan seketika tidak sadar. Dan dokter itu keluar dari tirai, langsung menemui klien kami sebagai korban ini, istri dari pasien tersebut, ya kan? Dia mengatakan seperti ini. Nah, sini tangannya, ngapa dok? Kata klien kami ini, istri pasien ini kan. Kenapa dok? Dia bilang kan. Nah ini tidak apa-apa, ini cuma vitamin doang, dia bilang gitu. Tidak usah dok, aku lagi hamil kecil, aku juga bukan pasien, seperti itu kan. Tidak apa-apa, ini cuma vitamin, sini. Langsung diambillah tangan tadi. Ya kan, klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan, setengah impuls. Kalau dasar pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk ke di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Nah, pada saat klien kami ini bangun, istri dari pasien tadi bangun, itu mohon maaf, bra itu sudah tersingkap ke atas, sudah itu oknum dokter tersebut yang di samping itu, ya kan, itu dalam keadaan mengeluarkan kemaluannya. Dia tidak ada konfirmasi, termasuk rumah sakitnya pun melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena seharusnya ini terlebih dahulu, ditanyain terlebih dahulu, diperiksa terlebih dahulu, supaya jelas, jangan menjas bahwa ini dokter ini sudah melakukan satu kesalahan gitu ya. Ini prosedurnya kan ada kesepakatan di situ antara rumah sakit dan dokter. 1 hari usai kejadian, pihak rumah sakit langsung memberhentikan sang dokter dari jabatannya sebagai dokter spesialis yang melakukan praktek di rumah sakit tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pencabulan istri pasien oleh seorang oknum dokter di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan terus berlanjut. Jumat pagi, korban didampingi tim kuasa hukum menyerahkan barang bukti berupa bra dan pakaian serta pengambilan sampel darah korban. Tim kuasa hukum korban kembali mendatangi Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Kedatangan kali ini disertai kehadiran korban yang merasa dilecehkan oknum dokter. TAF, ibu rumah tangga berusia 22 tahun yang menjadi korban pencabulan seorang oknum dokter terlihat mengenakan jilbab coklat. Korban didampingi tim kuasa hukum mendatangi PPA Polda Sumsel untuk menyerahkan beberapa barang bukti tambahan. Barang bukti tersebut berupa bra dan pakaian milik korban. Pada hari ini saya dan tim, ini yang ketiga kali kami ke sini, dan hari ini yang ketiga ini menyerahkan barang bukti berupa pakaian dalam, celana, dan bra ya. Terus kita juga hari ini
akan melakukan tes pengambilan sampel darah untuk mencocokkan darah itu dengan jarum suntik yang disuntikkan, sisa darah yang ada di jarum suntik yang dilakukan tersebut. Semenjak kasus ini bergulir, tim kuasa hukum korban sudah 4 kali ke Polda Sumatera Selatan. Tim kuasa hukum korban berharap dengan keterangan dan barang bukti yang diberikan kasus ini segera naik dari penyidikan ke status tersangka. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, usai lakukan gelar perkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel meningkatkan status laporan diduga pelecehan oleh seorang oknum dokter terhadap istri seorang pasien. Status naik dari penyelidikan ke penyidikan. Laporan polisi terkait kasus dugaan pencabulan yang dialami istri seorang pasien rumah sakit. Polisi telah melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan polisi telah meminta keterangan 9 orang saksi dengan mengumpulkan beberapa barang bukti termasuk hasil visum dan CCTV. Adanya barang bukti dan keterangan saksi, polisi kini meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke status sidik. Keterangan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk hasil visum di mana hasilnya ditemukan adanya bekas luka dan bekas suntikan. Kita akan tahap penyidikan itu untuk mengumpulkan bukti, yang mana bukti ini untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti terus, ya, sesuai dengan sangkaan pasal dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, kita masih terus melakukan bukti-bukti pendalaman, ya, nanti kita akan sampaikan. Saat ini oknum dokter tersebut masih berstatus saksi dan masih akan dimintai keterangan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sopir mobil box kedapatan bawa narkoba jenis sabu. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi senang banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Baru gajah kamu
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar News Sumsel. KPU Kabupaten Oku Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat kabupaten. Tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Oku Timur telah memasuki tahap puncak dengan digelarnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten. Pelaksanaan rapat pleno tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, terhitung tanggal 1 Maret hingga 3 Maret 2024, serta kegiatan tersebut dilaksanakan di Parai Puritani. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur mengungkapkan rapat rekapitulasi tersebut telah disiapkan secara maksimal, namun dirinya tidak menepis adanya dinamika yang terjadi. Ada beberapa laporan terkait pemilu yang masuk di Bawaslu, namun hal tersebut kemungkinan akan diselesaikan pada rapat pleno terbuka kali ini. Di Kabupaten Oku Timur sendiri, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pilpres sudah selesai digelar dengan masing-masing perolehan suara 01 45.611 suara, 02 331.697 suara, 03 54.533 suara. Keunggulan kita siapkan hari ini adalah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Kendala tidak ada. Ya kalau untuk itu kan kita sudah selesai di kecamatan kan. Tapi memang ada beberapa dinamika, ada beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu dan itu nanti mungkin akan diselesaikan di pleno ini. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, News melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat kota yang dibuka langsung Ketua KPU Pagar Alam berjalan aman dan lancar. Tahapan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu 2024 di tingkat KPU Kota yang digelar di Gedung SD Model Kota Pagar Alam yang dihadiri langsung Ketua KPU Pagar Alam, Ketua Bawaslu, PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurtia, Kapolres Pagar Alam serta tamu undangan lainnya. Kegiatan rekapitulasi pemilu di tingkat kota diikuti oleh PPK, PPS, Bawaslu Kota dan saksi-saksi dari masing-masing paslon. Tahapan rekapitulasi tingkat kota dengan melakukan pencocokan hasil di tingkat PPK dengan data yang dimiliki saksi. Setelah selesai tahapan rekapitulasi di tingkat kota, dilanjutkan dengan tahapan pleno penetapan hasil oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat kota Pagar Alam. Sudah berjalan 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Alhamdulillah rekapitulasi penghitungan hasil suara dari kemarin sudah penetapan dan pada hari ini penetapan hasil untuk seluruh di hasil calon legislatif Kota Pagar Alam. Alhamdulillah pemilu tahun 2024 di Kota Pagar Alam sudah terlaksana dengan aman, damai, dan kondusif. Semua berkat kerjasama antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, serta Polres Pagar Alam, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, dan semua Forkopimda yang ada di pemerintah Kota Pagar Alam. Usai dilaksanakan tahapan pleno penetapan hasil pemilu 2024 tingkat kota, tahapan akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Dari Pagar Alam, Yudi5 Band, News melaporkan. Satres Narkoba Polres Oku Timur meringkus tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Tersangka diamankan beserta barang bukti 2 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp300.000. Tersangka yang bernama Panji Nur Cahyono, 35 tahun, pria asal desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banjuasin, diringkus oleh pihak yang berwajib lantaran tertangkap tangan memiliki barang terlarang. Menurut Kasat Narkoba Polres Oku Timur, anggota mendapatkan informasi dari masyarakat, tersangka yang berprofesi sebagai sopir mobil box sering melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu. Anggota yang mendapatkan informasi tersebut bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan hasilnya didapat 2 paket klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan tersangka di dalam dompet pribadi miliknya. Tersangka yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres Oku Timur. Maka melakukan sweeping di sepanjang jalan Kecamatan Blitar didapat mencurigai pada mobil box yang dikendari oleh saudara Nur Cahyono dan segera dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dompet. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, News melaporkan.
Pemirsa, demikian sajian seputar Ainyu Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Ainyu Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya.